الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج أحمد والطبراني بإسنادهما عن معاذ رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا, bahwasanya seseorang sa'ala telah bertanya kepada beliau. Faqala, maka dia mengatakan, ayyul mujahidina a'zamu ajra, mana di kalangan para mujahid yang lebih agung pahalanya. Qala, baginda mengatakan, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra, mujahid yang paling tinggi pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Qala, laki-laki tadi mengatakan, fa ayyus shaimina a'zamu ajra, mana di kalangan orang puasa yang paling agung pahalanya. Qala, baginda mengatakan, aktsaruhum, paling banyaknya mereka, lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra, zikirnya kepada Allah. Tsumma dzakara, kemudian laki-laki tadi menyebutkan as-salata, salat, waz zakata, zakat, wal hajja, dan haji, was sadaqata, dan sedekah. Kullu dzalika, dalam semua itu, wa Rasulullah, kullu dzalika, semua itu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra, yang paling tinggi pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Faqala, maka mengatakan Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakar, li Umar, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Aba Habs, wahai Abu Habs, kunyahnya Sayyidina Umar, dhahabat dzakiruna, telah membawa orang-orang ahli zikir, bikulli khair, dengan seluruh kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, betul, naam, sama. Jadi di sini ada seorang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan. Amalan itu banyak. Dan orang yang beramal yang sama juga banyak. Orang puasa, banyak orang yang puasa. Salat juga banyak orang salat. Berjuang, banyak orang yang berjuang. Sedekah, banyak orang yang sedekah. Haji, umrah, belajar ilmu, dan sebagainya. Macam-macam amalan itu, yang mana yang melakukan masing-masing amal juga macam-macam orangnya. Maka dia bertanya, mana orang yang paling baik amalannya itu apa? Orang yang dalam amalan itu paling banyak ingat kepada Allah. Jadi maksudnya begini, amal itu fungsinya adalah menghambakan diri kepada Allah. Semua amalan fungsinya sama, menghambakan diri kepada Allah. Tetapi kalau ketika mengamalkan perkara itu seseorang tidak ingat kepada Allah, maka fungsi penghambaan itu pun hilang. Orang sholat kalau nggak ingat kepada Allah, ya sama saja kayak orang senam.
bergerak begitu. Maksudnya sama itu, jadi dikosong amalannya itu. Yang tersisa hanya gambarnya sholatnya tidak ingat. Tidak ada nilainya ataupun ada nilainya sedikit sekali. Orang sedekah kalau dia tidak ingat kepada Allah, ya akhirnya sedekah itu mungkin jadi kebiasaan. Memang dia orangnya dermawan, biasa memberi orang. Mungkin juga pencitraan biar dibilang dermawan. Mungkin juga ada modus-modus tertentu dalam sedekah. Ya, jadi akhirnya sama antara kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu juga sedekah juga. Tapi mereka tidak ada pendorong agamanya dalam sedekah itu. Lah sedekah itu bisa dikatakan ada pendorong agama ketika mengerjakannya, ya syaratnya harus ingat kepada Allah. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah minta perkara yang banyak sekali. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Jadi permintaan yang begitu banyak tadi, minta dilonggarkan dadanya, dimudahkan urusannya, dilancarkan lisannya, dibantu oleh saudaranya. Semua permintaan itu tujuannya kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Saya minta semua itu ya Allah biar banyak tasbihnya, biar banyak zikirnya. Maka tujuan amal itu penghambaan kepada Allah. Ini harus kita ingat. Makanya kadang-kadang kita ini amal banyak kok rasanya begini-begini saja. Hati juga tidak menjadi tambah terang. Yang ada hanya tambah gelap. Banyak ilmunya, bukan banyak taatnya. Banyak ilmunya, banyak malasnya. Kelas 1 soft awal, tahap 1 sholat sendirian. Maunya seperti ini. Ini kenapa sebabnya? Karena amalan-amalan yang tidak disertai dengan zikir. Maksudnya zikir tidak disertai dengan ingat kepada Allah. Karena kalau dalam amalan-amalan tertentu itu memang tidak boleh berzikir dengan lisan. Contohnya orang ngaji begini. Ngaji itu amalannya lain. Amalannya yang mendengarkan dan menulis, memperhatikan. Nggak boleh ustadznya ngaji kamu pegang tasbih, astagfirullah, astagfirullah. Lalai ustadznya ini, astagfirullah, astagfirullah. Nggak boleh. Ini namanya tidak tepat. Nah bagaimana ngaji yang ingat kepada Allah sambil merasakan ilmu-ilmu ini semuanya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya duduk di sini karena perintah Allah. Nanti mau saya praktekkan biar dapat ridha Allah. Begitu akhirnya ada ngaji dengan berzikir. Bukan ngaji berzikir itu dengan membawa tasbih, itu kelirunya fatal. Karena bukan itu yang dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu, tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau di luar itu mereka menghabiskan waktunya itu untuk selalu berzikir. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar itu selalu bawa tasbih, kemanapun beliau pergi bawa tasbih. Dan tasbihnya itu disembunyikan di dalam lengan pakaiannya ini, lengannya ditutupi begitu, jadi tasbihnya nggak kelihatan. Kalau sampai jatuh, beliau sedih karena ketahuan wiritan. Kalau kita kan, saya pencet tuh, mana-mana begini ya. Apa? Ayo wirid. Ya, kalau ini ya jauh. Ulama dulu itu kalau ketahuan amalan takut amalannya jadi riya. Maka mereka mengatakan sebagian, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Ada enggak orang yang cerita keburukannya? Enggak ada. Begitulah kita kalau berbuat baik jangan dicerita-ceritakan tanda-tanda perbuatan kita ini hanya dan hanya karena untuk mencari ridha Allah.
nggak ada seorang wali. Ini wali tapi budak. Ini tiap malam zikir terus, nangis-nangis, pagi kerja dengan baik, malamnya zikir. Suatu hari tuannya itu melek malam, suara apa ini? Diintip, ternyata budak saya ini ahli wirid. Wah, nggak enak saya kalau sayanya tidur budaknya wiritan, nanti di akhir diselip saya pangkatnya. Akhirnya besok pagi, sudah kamu saya merdekakan. Loh, kok dimerdekakan kenapa? Lah kamu ini ahli wirid, masa saya punya budak ahli wirid yang nggak cocok. Kok tahu dari mana? Tadi malam saya dengar kamu wiritan tuh. Maka dia langsung nangis terseduh-seduh, ya Allah, hubunganku dengan engkau sudah ketahuan orang lain, matikan saya sekarang, langsung mati di tempat. Masya Allah. Coba kalau kita, kalau ada orang masuk kamar kok kita sendiri, subhanallah, wah siapa itu? La ilaha illallah. Makanya berzikirlah kepada Allah terus 24 jam, di mana saja, kapan saja. Insyaallah semuanya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru, tidaklah merasa menyesal ahlul jannati, ahli surga, illa ala sa'atin, kecuali dalam waktu-waktu marrat, yang waktu itu berlewat bihim dengan mereka, walam yadhkurullaha ta'ala fiha, dan mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya. Rawahu Tabarani wal Baihaqi fi Syu'ab bi isnadin jayyid, Syu'abul Iman. Wa kharraja al Baihaqi bi isnadi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min sa'atin, tidaklah ada satu waktu pun, tamurru bi ibni Adam, yang lewat dengan anak Adam, yang dilalui oleh anak Adam, lam yadhkurullaha fiha bi khair, yang mana dia tidak mengingati Allah fiha, dalam waktu itu, bi khairin, dengan kebaikan, illa tahassara, kecuali dia akan menyesal, alaiha, atasnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Qala al-Baihaqi fi hadzal isnadi dha'fun, hadis ini sanadnya lemah, walaupun begitu, ghaira anna lahu syawahida, tetapi dia memiliki syahid-syahid, penguat-penguat, min hadits Mu'adz, di antaranya hadis Mu'adz yang di atas tadi, yang sanadnya kuat. Masya Allah. Jadi bagaimana maknanya hadis ini? Wallahu alam. Sebagian ulama mengatakan ini maksudnya adalah ketika sebelum masuk surga. Karena kalau di surga masih menyesal lagi, ya bagaimana? Siapa yang nggak menyesal? Jadi nanti di surga juga rugi dong orang itu. Di surga belum enak, padahal di surga itu adalah tempat kenikmatan. Di surga itu bukan tempat penyesalan. Di surga itu tempat kenikmatan. Wala ni'ma darul muttaqin, ahidina bima atahum rabbuhum, fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersenang-senang. Inna muttaqina, gimana itu surat Yasin? Fi sugurin fakihun, gimana ayatnya? Inna ashabal jannah. Jadi enggak lancar semua, gimana ini? Inna ashabal jannatil yauma fi sugurin fakihun. Orang ahli surga itu sibuk bersenang-senang. Inna ashabal jannatil yauma fi sugurin fakihun. Gitu ayatnya. Hah? Betul apa enggak? Yes, begitulah pokoknya, yang belakangnya aja fi sugurin fakihun. Yes, salah semua orang ini. Bagaimana para hufat? Kok lupa? Karena yang hufat duduknya di belakang, yang depan enggak ada yang hafid. Ya, yang lupa ustadznya, yang disalahkan santrinya nih gimana? Ya itu namanya ustadz menangan dia. Jadi inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Orang ahli surga itu sibuk bersenang-senang. Sibuk makan, minum. Sekali makan, sekali minum 140.000 nampan dihabiskan. Dan habis itu nggak kenyang, langsung berubah jadi keringat yang wangi gitu aja.
dan tidak ada sampahnya, sibuk bersenang-senang. Dikatakan ahli surga sekali ngobrol itu 300 tahun baru pindah posisi. Ini diem 300 tahun sekali baru pindah posisi. Lah apa enggak kram itu Pak selama itu? Tidak, dia di dunia sudah capek kram untuk ridha Allah. Di akhirat sudah enggak ada kram-kram lagi, sudah enggak ada. Makanya sudah. Dan 300 tahun itu kadang-kadang posisi duduknya itu enggak berubah. Terus begini 300 tahun. Sebagian mengatakan nolehnya itu 70 tahun sekali baru noleh. Ini noleh gini 70 tahun kemudian. Wah lama sekali. Ya sudah enggak ada absen lagi. Sudah enggak ada yang ngejar-ngejar, waktu persiapan habis sudah enggak ada. Ya sudah, tenang. Sudah tidak ada lagi capek-capek ngeluh apa, sudah enggak ada semua. Nah, tentu orang-orang yang sudah habis capeknya di dunia, di surga tinggal enaknya. Tapi kalau enaknya sudah di dunia, di akhirat tinggal gak enaknya. Naudzubillah. Nah, karena surga itu tempat kenikmatan, bukan tempat penyesalan. Makanya para ulama mentafsirkan maksudnya ini sebelum masuk surga. Ahli surga ketika di akhirat sebelum masuk surga sudah dikasih tahu masuk surga itu. Ketika proses mizan, hisab dan sebagainya itu, maka dia menyesal. Kenapa kok waktu itu saya tidak berzikir? Karena zikir itu begitu mudah. Tidak ada amalan yang lebih mudah melebihi berzikir, tidak ada. Orang baca Quran ya perlu bawa Quran karena nggak hafal kan tadi itu. Yasin aja nggak hafal kita ini. Harus bawa Quran. Belum Qurannya diambil lelang. Belum lagi perlu tajwid, perlu ini, perlu itu. Sedekah perlu korban, ngaji perlu korban. Semua amalan itu banyak sekali mujahadah yang perlu dilakukan. Lah sedangkan zikir itu mujahadahnya cuma bunyi saja. Itu pun bunyi habis salat enggak mau zikir kita ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini bagaimana ini? Kok suruh sendirian imamnya? Kadang-kadang kalau salat subuh waladhdallin. Oh enggak ada jawabannya pas salat sendirian imamnya ini. Bagaimana? Nah, jadinya kita itu tinggal bunyi aja, enggak mau. Makanya orang yang di akhirat yang zikirnya sedikit itu betul-betul merasa rugi. Maka dikatakan yaumut taghabun yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, hari di mana semua orang itu menyesal. Yang amalnya banyak menyesal kurang banyak, yang biasa-biasa saja lebih menyesal, yang sedikit lebih menyesal, yang enggak amal sama sekali sangat-sangat menyesal, yang kafir sempurna penyesalannya. Naudzubillah minal kufur. Maka itu sebenarnya di dunia ini kita juga sudah lihat. Kadang-kadang kita ini sudah dauratul hadis. Umpamanya ini nilainya sudah lumayan lah sebenarnya. 5-nya lumayan, 5 lah. Nah, sudah lumayan, masih naik gitu kan kalau 5 itu. Cuman ada saja penyesalan. Dulu seandainya waktu itu saya tidak tidur di gerbang 3, tentu sudah hafal Quran saya. Cuman saya sibuk tidur saja, ya akhirnya ya nggak hafal-hafal Quran. Baca saya masih belum benar, masih kurang ini kurang itu. Gara-gara kemalasan saya, bangunan keilmuan saya ini nggak lengkap. Betul apa tidak? Apalagi sudah tahassus, lebih menyesal lagi karena lebih banyak lagi kurangnya. Lah di dunia ini kan muqaddimah dari akhirat. Dunia ini adalah apa yang terjadi di dunia ini adalah pendahuluan dari apa yang terjadi di akhirat. Nah, kalau di dunia ini sudah ada penyesalan-penyesalan begitu, di akhirat lebih banyak lagi penyesalannya. Dan orang itu semakin menyesal ketika kapan? Ketika dia tahu apa yang harusnya jadi bagian dia tidak jadi bagian dia gara-gara kemalasannya. Coba kalau ada pengumuman jam 1 malam
Siapa yang ikut istighosah dapat uang 1 triliun. Maka kok ada orang yang kurang percaya. Masa iya istighosah doang, saya tiap hari gak dapat uang tuh. Yang ada dapat siram. Gak dapat uang, masa yes, tidur aja lah. Tidur. Nah, karena dengan kemalasannya dia memenangkan kemalasannya, dia tidur. Ternyata malam itu memang jam 1 itu dibagi itu. Yang istighosah cuma 5 orang atau 6 orang. Dikasih uang masing-masing 1 triliun. Bangun tidur, teman-temannya harus senyum, semuanya ikut. Kok kamu senyum? Biasanya cebrot terus senyum. 1 triliun. Masa betul? Aduh, seandainya, hanya seandainya. Tidak bisa merubah apa-apa. Laitas syababu ya'udu yauman. Maka karena sudah tahu betulan bahwa 1 triliun itu ada, nyesalnya luar biasa. Nah, ketika di akhirat orang sudah tahu semua, surga itu ada, sungai-sungainya ada, bidadarinya ada, pertemuan dengan para nabi itu ada, ridha Allah itu ada, maka dia tambah menyesal. Harusnya keluarga saya itu kelas atas, gara-gara boyong kelas 1 ya di bawah begini. Harusnya saya itu kumpul dengan Imam Syafi'i, tetapi gara-gara saya keluyuran terus jadi sama Pak Pi'i. Ini jangan ada yang tersinggung yang namanya begitu ya. Ini contoh saja. Jadi kita tambah menyesal lagi sebelum masuk. Tapi jangan kemudian ngomong, kan itu sebelum masuk aja, udah masuk kan aman. Oh jangan begitu, masuknya kapan? Orang-orang yang amalannya kurang tuh apa begitu bangkit langsung masuk? Ya enggak, dia ditahan dulu. Sampai penahanannya bagaimana? 500 tahun jaraknya. Sekarang kalau kita ini nunggu antrian makan yang sebentar saja itu rasanya sudah nggak betah. Antrian makan, nunggunya di tempat yang beratap begini, lama sekali sih. Itu cuma antrian makan. Lah antrian di sana itu matahari didekatkan di atas kepala kita, bagaimana kok 500 tahun dibilang sebentar? Makanya kita ini harus terus usaha, tambah hari, tambah taat kepada Allah, tambah hari, tambah takwa kepada Allah, zikirnya tambah hari, tambah banyak. Insyaallah semua niat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Salam.